Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janoma, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillah, kita ketemu lagi, Bapak di sini dan kalian di sana. Meskipun jarak membentang kita, tapi dalam video pembelajaran ini kita akan menjadi dekat. Ya, Bapak sekarang lagi di sekolahan tercinta. Tara. Ya, kebetulan Bapak lagi ada tugas di sekolah, di kantor, sehingga Bapak siarannya di sekolah ya. Oke, mungkin banyak yang sudah kangen ya. Ini biasanya di lapangan ini kalian lari sana, main bola, tendang sini, tapi sekarang lapangan ini terasa sepi tanpa kehadiran teman-teman murid. Tapi sabar aja, Bapak menayangkan video lagi dari sekolah ini mengobati rasa rindu kalian yang sudah lama di rumah dan pengen cepet-cepet sekolah. Mudah-mudahan bisa terobati ya. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tema pertama, subtema yang pertama, dan pembelajaran hari keempat, PB 4. Oke, kemarin kita sudah sedikit menyangkut pautkan atau belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Indonesia yang memiliki wilayah daratan dan lautan itu punya batas-batas wilayah. Di antaranya batas utaranya ada negara apa tuh? Malaysia. Di batas timurnya ada negara Papua Nugini. Kemudian di batas yang unik ini, di batas wilayah Indonesia sebelah barat, daratannya itu tidak ada. Ya, karena sudah lautan saja, ada perairan. Oke, sedikit itulah kondisi geografis Indonesia. Kemudian kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah topik, sebuah materi nggak jauh-jauh dari negara kita, budaya negara kita. Budaya negara kita yang pernah Bapak cuplikan yaitu gotong royong atau kerja bakti. Udah pernah ikut kerja bakti belum? Udah. Nah, nih bisa dilihat tuh, yang kecil tuh, lihat tuh ya di belakang layar kita, salah satu petugas kebersihan kita, karyawan Jati 05, Mas Alwan ya, lagi membersihkan sekolah ya. Ya, biasanya teman-teman yang suka nyampah dibersihin sama beliau, tapi teman-teman murid nggak ada, ya udah yang disapu ya daun-daun, rumput-rumputan gitu kan. Di sini luar biasa hening tanpa ada anak-anak. Tapi sabar ya, mudah-mudahan kondisi wabah kita cepat selesai dan kita bisa cepat kembali ke sekolah. Oke, tetap semangat di rumah. Siap ya, kita balik lagi ke topik tentang gotong royong. Bapak di wilayah Bapak sih paling banter, minimal paling sedikit untuk gotong royong tingkat RW itu sebulan sekali. Di antaranya membersihkan selokan, membersihkan lapangan, ataupun hanya sekedar ngumpul-ngumpul membahas proyek apa lagi nih yang bisa dibersihin karena sudah bersih semua lingkungannya. Ya, alhamdulillah kalau di rumah Bapak kondisinya tuh masih dalam bentuk perumahan, dan alhamdulillah juga warga-warganya pada sadar sama kebersihan. Ya, yang di depan rumahnya punya pohon yang rindang jatuh sampahnya, ya pagi-pagi sering disapuin ya. Alhamdulillah. Paling kalau yang repot tuh di daerah rumah Bapak tuh repotnya tuh karena ada kali buatan. Bukan sungai yang alami ya, yaitu tapi kali buatan. Kali buatan dekat rumah Bapak itu sulit sekali dibersihkan gitu, karena banyak banget sampah yang menumpuk. Sampahnya ya sampah lumpur sih yang mengendap gitu. Perlu ada normalisasi dari pemerintah kelurahan setempat, tapi ya hanya beberapa tahun gitu sekali dibersihinnya. Ya, oke. Evan aja belajar ya di rumah. Nah, gotong royong itu adalah modal utama bagi warga masyarakat agar hubungannya tuh harmonis. Harmonis itu nggak ada lagi permusuhan dan kerusuhan di antara warga masyarakat. Ya, gotong royong. Dengan adanya gotong royong, kita akan muncul perasaan-perasaan solidaritas. Solidaritas itu akan memunculkan yang namanya rasa simpati dan empati kita sesama para tetangga. Misalnya kalau ada tetangga yang kelaparan, kita harus ngapain? Makan gitu di depannya? Ya, enggak. Kalau ada warga tetangga yang kelaparan, kita punya makanan nggak di rumah? Kasih makanan gitu. Mungkin di tetangga rumah sebelah rumah kita ada sebuah batas tembok yang membatasi antar rumah warga, tapi batas tembok itu bisa terputus ataupun terabas gimana?
akan tidak ada tembok kalau kita sering saling berbagi makanan. Tapi yang halal ya, jangan makanan haram kamu bagi ke tetangga. Makanan haram apa Pak? Tahu nggak ayam itu haram loh? Iya, kalau diambilnya nyolong ayamnya gitu ya. Oke, ngomong soal makanan, kalian sudah makan belum hari ini? Ya, alhamdulillah ya sudah pada makan ya. Kalau ada yang belum makan, ya makan. Jangan lupa membaca doa sebelum makan. Ya, kalau sudah ada empati dan simpati itu muncul ya dalam diri kalian, kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya orang lain yang sedih atau orang lain yang sakit, kita menengok gitu kan, itu sudah muncul rasa empati dan simpati kalian. Insya Allah hubungan antara warga masyarakat itu akan terjalin dengan solid. Solid. Jadi kalau ada masalah di lingkungan rumahnya, nggak saling ngadu-ngaduan. Emang dia begitu Pak, jelek orangnya gitu-gitu, nggak boleh ya. Kita harus punya rasa empati dan simpati. Dengan cara apa memunculkan rasa simpati dan empati? Yaitu dengan cara gotong royong. Betul, cakep. Oke, contoh lain di rumah ialah gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Misalnya kalian punya kakak, punya adik, bagi tugas. Siapa yang ngepel, siapa yang nyuci piring, siapa yang membersihkan kamar mandi, siapa yang memasak. Jangan kalian cuma main HP, mama kalian yang masak, mama kalian yang nyuci, mama kalian yang nyetrika, mama kalian yang semuanya. Kan kasihan, mamanya satu, pekerjaannya banyak. Anaknya banyak malah nggak ada kerjaannya kan, karena belajar di rumah aja. Dibagi-bagi tugasnya. Ya insya Allah dengan kita berbakti sama orang tua ya, mudah urusan kalian. Beneran ya. Karena kalau kalian nanti besar nanti ya insya Allah juga kan bisa jadi orang tua kan. Nggak mau kan punya anak yang nggak mau bantuin orang tuanya. Ya nggak harus disuruh sama mamanya, tong bersihin kamar mandi, nggak begitu ya. Nah, kita harus punya kesadaran kalau kita punya atau harus menumbuhkan rasa simpati dan empati dengan cara gotong royong. Contoh sederhananya atau contoh kecilnya di lingkungan rumah. Sama di sekolah kan, setiap Jumat kadang-kadang sih habis senam dulu sebelum wabah ini ada, kita suka kan PSB lagi, pemberantasan sarang nyamuk. PSBB jadi ingatnya pemberantasan sarang nyamuk. Kita cari itu genangan air, kita bersihkan, ataupun kita nyambutin rumput-rumput sekolah. Bukan sekolah malas, bukan penjaga sekolahnya malas, enggak. Tapi itu cara kami para guru dan para tenaga kependidikan di sini tuh menumbuhkan rasa gotong royong ke kalian tuh, gitu. Mau nggak bekerja sama? Begitupun dengan sikap perilaku kalian saat gotong royong. Disuruh bersihin kamar mandi, bukannya bersihin malah main-mainan air. Nah itu kan kalian jadinya tidak amanah, tidak sesuai yang diperintahkan. Bukan berarti gurunya nyuruh-nyuruh mulu, bukan. Di sekolah itu tempatnya kita untuk melatih diri kita, dan ketika sudah lulus membawa nilai-nilai yang baik dari sekolah asal. Khususnya kita harus menumbuhkan rasa simpati dan empati kita. Kita tahu banyak terjadi kekurangan akibat wabah ini. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kekurangan uang jajannya, bahkan banyak teman-teman yang nggak punya uang jajan karena di rumah aja kan. Tetapi jangan menjadikan diri teman-teman tuh malas, jangan menjadikan diri teman-teman itu pesimis. Kita harus punya empati, harus punya simpati. Oh, orang tua kita lagi bersusah payah untuk mencari nafkah. Kita harus berhemat. Apalagi kalau tagihan listriknya naik, ya itu yang lagi Bapak alami. Harus sering-sering berhemat dan berhemat. Begitu. Baik, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong ya. Gotong royong adalah kerjasama, intinya sih itu gotong royong. Kalau di sekolah misalnya ada jadwal piket, ya kerjasama, hari Senin siapa petugas piketnya, hari Selasa siapa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya banyak sih contoh-contoh kegiatan tentang gotong royong. Karena gotong royong itu adalah modal dasar pembangunan kita. Sekali lagi ya, ingat, gotong royong modal dasar pembangunan nasional. Ya, selanjutnya kalian akan ditantang membuat sebuah cerita singkat tentang kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar kalian. Boleh di rumah, boleh di masjid, boleh juga di lingkungan RT atau RW-nya. Ceritakan secara singkat kisah kalian ya, selama pengalaman kalian, kegiatan gotong royong apa yang sudah berlangsung di lingkungan kalian.
Pak, udah lama Pak COVID di rumah aja Pak. Ya udah inget-inget sebelum adanya wabah ini pernah ada kegiatan apa aja terus diceritakan kan, dan kalian tuh ngapain saat kegiatan tersebut. Example contohnya kayak gini kalimatnya. Nama saya misalnya nama saya Galih, tinggal di daerah Bekasi, perumahan yang begitu indah dan permai. Di sini kegiatan para warganya begitu banyak sekali yang bertajuk gotong royong. Salah satunya ialah membersihkan lapangan RW setiap 1 bulan sekali. Kemudian setelah membersihkan lapangan RW, para ibu-ibu memberikan makanan kepada para bapak-bapak. Saya pun sebagai seorang anak hanya bisa ikutan melihat dan juga ikutan makan ya, gitu deh pokoknya kira-kira cerita pengalaman kalian saat kegiatan gotong royong di lingkungan rumah kalian. Itu saja, satu bikin cerita ya. Ceritanya itu syaratnya adalah harus minimal 1 paragraf. Ingat ya, paragraf itu adalah minimal untuk Bapak standarnya 4 kalimat. Kalimat itu di ciri-ciri kalimat itu diakhirkan dengan tanda titik. Ya, bukan di enter atau ganti baris. Bukan 4 baris ya, 1 paragraf Bapak, standar Bapak 4 kalimat. 1 kalimat bisa aja panjang, bisa 3 baris 1 kalimatnya. Ya, baru titik. Nah, itu bikin sampai gitu panjang. Ada yang panjang, ada yang misalnya singkat, silakan. Minimal 4 kalimat 1 paragraf ya, bikin. Pak, boleh nggak Pak? Saya mau 10 paragraf Pak. Silakan. Bagus sekali, berarti Bapak tahu kamu punya kemampuan literasi yang sangat bagus, kamu bisa mengarang sangat bagus ya. Coba Bapak tunggu ada nggak yang sampai 10 paragraf ya di kolom komentar. Baik, itu semangat. Inilah lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan akan selalu terus bersih dan selalu nyaman buat kita. Nanti kalau sudah sekolah, kalian tak akan pernah lupa. Kalau hampir 6 bulan ya, berapa bulan ini di rumah aja kangen sekolah, dan di sekolah jangan sampai bikin masalah. Oke? Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur akhlak baik loh. Nah.